44. John Locke 1632 sampai 1704. Filsuf Inggris ternama John Locke merupakan orang pertama yang menuliskan ide-ide dasar demokrasi konstitusional dalam bentuk yang utuh dan koheren. Ide-idenya dengan kuat memengaruhi para pendiri Amerika Serikat, juga banyak filsuf pencerahan Prancis terkemuka. Locke dilahirkan pada 1632 di Warrington, Inggris. Dia dididik di Universitas Oxford, di mana dia menerima gelar sarjana muda pada 1656 dan master pada 1658. Di masa mudanya, dia sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Pada usia 36 tahun, dia diangkat sebagai anggota Royal Society. Dia berteman baik dengan ahli kimia terkemuka Robert Boyle, yang belakangan juga berteman dengan Isaac Newton. Dia juga tertarik pada pengobatan dan menerima gelar sarjana muda dalam bidang tersebut, walau hanya sesekali melakukan praktik. Sebuah titik balik dalam kehidupan Locke adalah perkenalannya dengan Earl of Shaftesbury, di mana dia menjadi sekretaris dan dokter keluarga bangsawan tersebut. Shaftesbury merupakan seorang juru bicara penting bagi ide-ide politik liberal. Untuk beberapa waktu, dia dipenjarakan oleh Raja Charles II karena aktivitas politiknya. Pada 1682, Shaftesbury lari ke Belanda, di mana dia meninggal tahun berikutnya. Locke yang dekat dengan Shaftesbury juga dicurigai, sehingga melarikan diri ke Belanda pada 1683. Dia tinggal di sana sampai pengganti Charles, Raja James II, digulingkan secara revolusi yang berhasil pada 1688. Locke kembali pulang pada 1689. Setelah itu dia tinggal di Inggris. Locke yang tidak pernah menikah wafat pada 1704. Buku yang pertama-tama membuat Locke ternama adalah An Essay Concerning Human Understanding 1690, di mana dia mendiskusikan asal-usul, watak, dan batasan-batasan pengetahuan manusia. Pada dasarnya, pandangan Locke empiris dan jelas terpengaruh oleh pemikiran Francis Bacon serta Rene Descartes. Pada gilirannya, ide-ide Locke memengaruhi filsuf-filsuf seperti Bishop George Berkeley, David Hume, dan Immanuel Kant. Walaupun Essay merupakan karya Locke yang paling orisinil dan salah satu buku klasik filsafat, karya ini kurang memiliki pengaruh pada perkembangan sejarah dibandingkan tulisan-tulisan politiknya. Dalam A Letter Concerning Toleration, diterbitkan pertama kali tanpa nama pada 1689, Locke menegaskan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam kebebasan beragama. Locke bukanlah orang Inggris pertama yang menyarankan toleransi religius atas semua sekte Protestan. Namun, argumen kuatnya dalam membela toleransi merupakan satu faktor tumbuhnya dukungan publik atas kebijakan ini. Di samping itu, Locke memperluas prinsip toleransi pada orang-orang non-Nasrani, baik pagan atau Muslim atau Yahudi, tidak boleh dikecualikan dari hak sipil persemakmuran karena agamanya. Tapi Locke percaya bahwa toleransi ini tidak boleh diperluas untuk orang-orang Katolik.
karena dia percaya mereka berkewajiban mendukung sebuah monarki asing, atau juga tidak boleh diperluas untuk orang-orang ateis. Dengan standar masa kini, dia akan dianggap sangat tidak toleran, namun bisa diterima jika kita menilainya berdasarkan ide-ide pada masanya. Faktanya, argumentasinya dalam membela toleransi lebih meyakinkan bagi para pembacanya dibandingkan pengecualian-pengecualian yang dibuatnya. Saat ini sebagian karena tulisan-tulisan Locke, toleransi religius bahkan diperluas pada kelompok-kelompok yang menurutnya harus dikecualikan. Yang lebih penting lagi adalah karya Locke, Two Treatises of Government 1689, di mana dia menyajikan ide-ide dasar yang melandasi demokrasi konstitusional liberal. Pengaruh buku tersebut pada pemikiran politik di seluruh negara berbahasa Inggris sangat mendasar. Locke sangat percaya bahwa setiap manusia dianugerahi hak asasi, dan hak ini bukan hanya mencakup hak hidup, melainkan juga kebebasan pribadi dan hak kepemilikan pribadi. Menurut Locke, tujuan utama sebuah pemerintahan adalah melindungi warga dan hak memilih warga negara. Pandangan ini kadang disebut teori jaga malam pemerintah. Dengan menolak pandangan tentang hak suci para raja, Locke menandaskan bahwa pemerintahan mendapatkan otoritasnya hanya dari persetujuan mereka yang diperintah. Kebebasan seseorang dalam masyarakat tidaklah berada di bawah kekuasaan legislatif manapun, kecuali yang didirikan melalui persetujuan persemakmuran. Locke sangat menekankan ide tentang sebuah kontrak sosial. Pandangan ini sebagian besar dari tulisan-tulisan filsuf Inggris sebelumnya, Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Namun jika Hobbes memakai ide tentang kontrak sosial untuk membenarkan absolutisme, maka dalam pandangan Locke, kontrak sosial dapat dipakai bila mana para legislator berusaha mengambil dan menghancurkan hak milik rakyat atau memperbudak mereka dengan semena-mena. Para legislator ini sama saja berperang dengan rakyat, sehingga rakyat tidak lagi wajib untuk tunduk dan berada di bawah lindungan Tuhan untuk melawan kesewenang-wenangan dan kekerasan. Juga masih terdapat sebuah kekuasaan tertinggi dalam rakyat untuk mencopot atau mengubah legislatif apabila mereka mendapati tindakan legislatif berlawanan dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Sikap gigih Locke mempertahankan hak melakukan revolusi sangat memengaruhi Thomas Jefferson dan para revolusioner Amerika lainnya. Locke mempercayai prinsip pemisahan kekuasaan, namun dia merasa legislatur haruslah lebih unggul daripada eksekutif, dan karenanya juga lebih unggul daripada yudikatif, yang dianggapnya sebagai bagian dari cabang eksekutif. Karena mempercayai supremasi legislatif, Locke hampir pasti akan menentang hak pengadilan untuk menyatakan tindakan-tindakan legislatif tidak konstitusional. Walaupun Locke sangat mempercayai prinsip kekuasaan mayoritas, dia tetap menegaskan bahwa sebuah pemerintahan tidak memiliki kekuasaan tak terbatas. Sebuah mayoritas tidak boleh melanggar hak asasi manusia, juga tidak bebas merampas hak-hak kepemilikan. Sebuah pemerintahan hanya boleh mengambil kepemilikan
dengan persetujuan mereka yang diperintah. Di Amerika, ide ini akhirnya dinyatakan dalam slogan "Tidak ada pajak tanpa perwakilan". Jelas sekali, Locke mengekspresikan semua ide-ide besar revolusi Amerika hampir seabad sebelum revolusi itu berlangsung. Pengaruhnya bagi Thomas Jefferson merupakan yang paling jelas. Ide-ide Locke juga merasuk ke Eropa, khususnya ke Perancis, di mana ide-ide tersebut menjadi faktor tidak langsung yang menghasilkan revolusi Perancis dan deklarasi hak-hak manusia di Perancis. Walaupun tokoh-tokoh seperti Voltaire dan Thomas Jefferson lebih ternama daripada Locke, tulisan-tulisannya mendahului tulisan-tulisan mereka dan amat memengaruhi mereka. Karena itu, rasanya masuk akal jika dia mendahului mereka dalam daftar ini.